Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dimana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk melakukan proses belajar mengajar ekologi tumbuhan meskipun tidak tatap muka. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari kelas pendidikan biologi 12 angkatan 2017 akan membahas mengenai ruang lingkup ekologi tumbuhan sebagai tugas pengganti dari tatap muka secara langsung dalam kelas. Nah, yang pertama, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu ekologi. Nah, ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, perlu kita ketahui ketika kita mendengar kata hubungan, pasti selalu ada yang namanya keterkaitan. Pasti teman-teman sudah membayangkan bagaimana keterkaitan antara hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, sebagai manusia kita harus mengetahui bahwa bumi ini memiliki suatu makhluk hidup yang sangat banyak. Jika dilihat dari makhluk hidup yang secara kompleks seperti binatang, seperti hewan, dan begitupun ketika kita melihat makhluk hidup yang sederhana, kita dapat meneliti seperti amuba dan lain-lainnya. Jadi masing-masing tergantung pada makhluk hidup yang lain ataupun benda mati yang ada di sekitarnya. Nah, teman-teman, perlu dipahami bahwa sebagai cabang ilmu biologi, ekologi merupakan suatu cabang ilmu yang paling banyak membahas mengenai interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Bagaimana hubungan antara tanah dengan suatu tanaman yang ditanam. Jadi kesimpulannya adalah ekologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari lebih spesifik bagaimana interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, seperti bagaimana makhluk hidup itu memerlukan air, memerlukan oksigen, dan memerlukan habitatnya. Nah, tentu di sini kita sudah memahami bahwa peranan air pada makhluk hidup itu sangatlah besar. Bagaimana ia dapat mempertahankan hidupnya dengan menggunakan air. Nah, begitupun dengan oksigen. Makhluk hidup itu identik dengan oksigen. Ketika oksigen tidak ada pada makhluk hidup, maka dapat disimpulkan pula bahwa berhentilah proses antara masuknya pernafasan dan pengeluaran pada diri makhluk hidup. Nah, selanjutnya pada dunia pertanian, khususnya seorang petani, baik itu petani sawah, petani di kebun, pasti dia mengetahui ketika ia menanam padi, dia akan mengetahui seberapa banyak air yang diperlukan untuk membuat atau memberhasilkan tanaman yang dia tanam. Semisal ia menanam padi di sawah, kemudian terjadi suatu kemarau panjang, maka dia berusaha untuk bagaimana asupan air yang ada pada sawah atau pada tanaman yang ia tanam itu dapat terpenuhi atau tercukupi. Karena pada dasarnya kita sudah bisa memahami bahwa seorang petani itu sudah tahu bahwa bagaimana hubungan antara tanaman
tanpa air. Bagaimana hubungan ketika tanaman itu kekeringan. Begitupun sebelumnya petani-petani tradisional atau petani-petani terdahulu itu menggunakan pupuk untuk menyuburkan tanamannya. Semisal dia menggunakan pupuk organik, pupuk kompas. Nah, pasti pada si petani itu secara tidak langsung dia sudah mengetahui hubungan timbal balik. Semisal bagaimana tanaman itu ketika pada saat padi tumbuh, bagaimana akan lebih subur ketika diberikan suatu asupan seperti pupuk misalnya, seperti diberikan sesuatu yang bisa lebih menambah kecepatan atau pertumbuhan pada tanaman si petani. Jadi membahas mengenai cakupan wilayah kerja ekologi, seorang Miller memberikan gambaran atas anggapan bahwa seluruh alam semesta merupakan suatu ekosistem yang tersusun dari komponen yang berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi kesimpulannya adalah selalu ada keterkaitan antara si A dengan si B. Begitupun dengan anggapan Miller bahwa semua ekosistem merupakan bahwa alam semesta merupakan suatu ekosistem yang tersusun dari kelompok-kelompok komponen yang berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Contohnya adalah individu. Nah, individu adalah suatu struktur yang membentuk suatu makhluk hidup. Semisalnya dalam suatu kebun itu terdapat jambu, terdapat pisang dan lain sebagainya. Jadi pada jambu atau pisang itu yang memiliki bermacam-macam bentuk dalam suatu kebun itu disebut dalam kata populasi atau disebut dengan individu. Jadi jadi individu itu dalam bentuk yang berbeda-beda dalam suatu kebun disebut individu. Nah, lanjut kepada bagian setelah individu, lanjut kepada bagian populasi, merupakan kumpulan individu suatu spesies pada makhluk hidup. Jadi, masih membahas mengenai cakupan wilayah kerja ekologi. Yang pertama tadi kita sudah membahas mengenai individu, populasi, dan selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai komunitas. Nah, adapun mengenai komunitas pasti sudah tidak asing lagi di telinga para teman-teman bahwa komunitas adalah beberapa kelompok makhluk hidup yang hidup bersama-sama dalam suatu tempat di waktu yang bersamaan. Nah, selanjutnya adalah ekosistem. Nah, begitupun setelah komunitas akan membahas mengenai ekosistem, dan selanjutnya dia akan juga membahas mengenai biosfer atau dikenal juga dengan biosfer itu setelah komunitas, yang diawali dari individu, populasi, komunitas, dan biosfer. Ketika kita berbicara mengenai ruang kerja wilayah cakup ruang kerja ekologi. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai cabang-cabang ilmu ekologi. Nah, yang pertama, cabang-cabang ilmu ekologi itu ada ekologi antariksa. Jadi ekologi antariksa adalah ilmu ekologi yang mempelajari tentang perkembangan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang perkembangan suatu ekosistem yang dapat melakukan regenerasi. Nah, di mana kita ketahui bahwa suatu pengertian dari regenerasi adalah mampunya melakukan pertumbuhan kembali, atau secara keseluruhan adalah sebagian dengan tujuan untuk menopang kehidupan manusia secara perkembangan yang terus-menerus. Itulah yang dimaksud dengan cabang ilmu ekologi yang pada penjelasan ekologi antariksa. Begitupun dengan cabang-cabang ilmu ekologi lainnya, bukan cuma cabang ilmu ekologi antariksa, tapi kita ketahui juga bahwa pada poin kedua itu cabang
ilmu ekologi ada yang namanya cabang-cabang ilmu ekologi pada ekologi bahasa. Nah, setelah cabang ilmu bahasa juga ada yang namanya cabang ilmu ekosistem. Nah, pada cabang ilmu ekologi ekosistem ini dia membahas mengenai struktural dan fungsional pada ilmu ekologi tumbuhan. Dan pada cabang ilmu yang selanjutnya yaitu ada yang namanya cabang ilmu habitat. Nah, pada cabang ilmu habitat ini dia lebih membahas tentang penitik beratnya suatu pembahasannya itu pada sifat atau sifat pada suatu habitat yang menempati suatu makhluk hidup. Selanjutnya adalah cabang ekologi hewan. Nah, pada cabang ekologi hewan ini dilihat dari namanya saja dapat terbayang bahwa pada pembahasan ini pada ekologi cabang pembelajaran ekologi hewan itu hanya membahas tentang hewan saja, bagaimana hubungan timbal balik hewan dengan lingkungannya, dengan mengabaikan antara hubungan timbal balik antara tumbuhan dan manusianya. Dan begitupun dengan cabang ekologi pada manusia, di mana cabang ekologi pada manusia yaitu ilmu ekologi yang membahas mengenai keadaan lingkungan yang